السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholatul Jumu'ah berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tak lupa dan tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri pada sunnah, kepada hadirin pada umumnya, marilah kita tingkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan takwa itulah manusia akan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa itulah sebaik-baik bekal tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari itu, hari kiamat, tidak ada manfaatnya harta.
ay katsirul mal. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, harta yang banyak, harta yang kita kumpulkan yang terkadang menjadi bakhil dan kikir karenanya, semua itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu harta bisa menjadi hujjatan lana, bisa menjadi penolong bagi pemiliknya, pun harta itu bisa menjadi hujjatan alaina, akan menjadi beban bagi pemiliknya. Mana harta yang akan menjadi penolong bagi pemiliknya? Harta yang diperoleh dengan jalan yang halal pun dipergunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diperoleh dengan jalan yang halal namun tetap dikeluarkan daripada hak-hak fakir miskin di dalamnya, itulah harta yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana harta yang akan menjadi beban bagi pemiliknya? Harta yang diperoleh dengan jalan yang haram atau harta yang diperoleh dengan jalan yang halal namun dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang akan menjadi beban bagi pemiliknya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, kata Allah. Siapa yang celaka? Likulli humazatil lumazah, bagi para pengumpat dan pencela. Siapa orang itu? Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta wa 'addadah dan menghitung-hitungnya. Harta itu kalau sudah dikumpulkan, hadirin sekalian, sebentar-bentar lihat jumlahnya, sebentar-bentar lihat saldonya, sebentar-bentar lihat nominalnya. Lebih celakanya lagi, yahsabu anna ma lahu akhladah, ia mengira harta itu bisa membuatnya hidup kekal di dunia ini. Padahal ketika kita diberikan amanah berupa harta yang melimpah ruah, harta benda yang banyak, tetap saja kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Ini bukti bahwa harta tidak bisa menolong kita daripada kematian. Oleh karena itu beruntunglah orang-orang yang Allah takdirkan hidup dalam keadaan miskin namun ia tetap bersabar dalam kemiskinannya. Karena dalam kitab Tanbighul Ghafilin dijelaskan ada orang-orang yang menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka hidupnya dalam keadaan miskin namun tetap bersabar dalam kemiskinannya itu. Karena disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 111, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhumul yauma, sesungguhnya pada hari ini aku akan memberikan balasan kepada mereka, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka dalam kemiskinannya selama hidup di dunia, annahum humul faizun, bahwasanya merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Sehingga berdasarkan ayat ini orang-orang yang ditakdirkan hidup dalam keadaan miskin hidup di dunia menagih janji kepada Allah, ya Allah, mana janji engkau? Lalu kata Allah, ya abdi, wahai hambaku, itulah janji yang aku berikan kepadamu. Mana janji itu ya Allah? Adakah aku mengirimkan kepada kamu sekalian para malaikat yang memeriksa harta kalian? Tidak ya Allah, itulah kebahagiaan yang aku berikan kepada kalian. Kalian lihat di sebelah sana banyak orang-orang yang aku anugerahkan berupa harta yang melimpah ruah. Aku datangkan kepada mereka para malaikat sehingga ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu digunakan. Ketika dalam pemeriksaan tersebut ada harta yang diperoleh dengan jalan yang haram, itulah yang akan menjadi beban bagi kita. Sebaliknya ketika dalam pemeriksaan tersebut harta yang halal yang kita gunakan selama hidup di dunia, itulah harta yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian wala banun, dan tidak ada manfaatnya juga seorang anak, ai katsirul banin, anak yang banyak sekalipun tidak ada yang ada manfaatnya di hadapan Allah pada hari kiamat selama mereka tidak dibekali dengan ilmu agama. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Rasul? Man razaqahu Allahu waladan wa lam yu'allimhu al-kitab illa kana kullu dhanbin ya'malhu al-walad ala walidayhi. Man razaqahu Allahu waladan, barang siapa yang diberikan rezeki berupa anak, akan tetapi walam yu'allimul kitab, tidak diajarkan ilmu Al-Quran, tidak diajarkan ilmu agama, illa kana kullu dhanbin ya'malhul walad ala walidayhi, melainkan dosa yang dilakukan oleh anak tersebut orang tua juga ikut menanggungnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu mari kita cek anak-anak kita, mari kita cek putra-putri kita, sudahkah mereka dibekali dengan ilmu agama yang maksimal? Kita cek putra-putri kita bagaimana pergaulannya, bagaimana perilakunya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana sholatnya. Semua itu harus di bawah pengawasan kedua orang tuanya, hadirin sekalian. Apalagi di zaman era digital sekarang ini, hadirin sekalian, ketika orang tua membiarkan anaknya tidak dibekali dengan ilmu agama, boleh jadi mereka di dunia adalah teman kita, keluarga kita, namun di akhirat nanti akan menjadi bumerang buat kita. Boleh jadi mereka yang akan menyeret kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka karena kita lalai tidak membekali mereka dengan ilmu agama. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu mari kita bekali putra-putri kita, anak-anak kita dengan ilmu agama yang maksimal, sehingga mereka menjadi penolong untuk kedua orang tuanya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan qalbun salim di sini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah qalbun khalisun min hubbid dunya, hati yang bersih daripada cinta dunia. Ketika hati kita sudah dihinggapi oleh yang namanya hubbud dunya, maka yang terjadi adalah kita tidak peduli lagi mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak boleh, mana pantas, mana tidak pantas. Semua itu akan dilakukannya demi untuk mencapai tujuannya. Cara apapun dilakukan untuk mencapai tujuannya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian penafsiran yang kedua, qalbun khalisun minadz-dzunub, hati yang bersih daripada dosa. Dosa itu ada dua, ada ma'asil jawarih, ada ma'asil qulub. Ma'asil jawarih, dosa anggota badan. Ma'asil qulub, maksiat hati. Terkadang tanpa kita sadari kita punya penyakit hati dalam diri kita masing-masing, hadirin sekalian. Entah itu takabur, ujub, riya, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Semua itu harus kita bersihkan dari dalam hati kita ini, sehingga dengan demikian ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta, maka harta itu akan menjadi harta yang bermanfaat karena digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah amanahkan kepada kita berupa anak, maka kita pun tidak lupa akan membekali mereka dengan ilmu agama yang maksimal, sehingga pada akhirnya ketika kita mampu mempergunakan kedua hal ini dengan sebaik-baiknya, kita akan kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, sehingga pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dengan predikat husnul khatimah atau baik di penghujungnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن ابن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلال والوحش المنكر وسوف المختلف المنحان وظهر بضان من بلد الناس خاصة من بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين أعداء أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.